Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, kita jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas tentang pertanian hortikultura. Nah, khususnya tanaman cabai dan jenis tanaman lainnya. Nah, bagi sahabat tani semuanya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Nah, kita langsung saja Sobat Tani pada pokok pembahasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah berada di lokasi budidaya cabai lokal Rica Jarum yang dibudidayakan oleh teman sendiri ini, yaitu Bapak Hairul, salah satu kelompok tani berkah bersama di Kabupaten Nunukan. Nah, untuk saat ini kita akan fokus membahas tentang tata cara budidaya cabai lokal Rica Jarum, mulai dari olah lahan hingga dengan tanaman tersebut sudah berproduksi hingga saat ini. Nah, bagi sahabat tani semuanya yang melakukan budidaya cabai di tanah air, nah mungkin prosesnya sama semua itu Sobat Tani, tinggal kita menerapkannya di lahan kita masing-masing, langkah-langkah apa yang kita lakukan dan metode-metode yang efektif yang kita terapkan. Nah, baik dari petani-petani yang sudah senior ataupun yang masih pemula. Nah, khususnya bagi saya juga ini, saya masih pemula sahabat tani, dan saya masih membutuhkan masukan dari sahabat tani semuanya yang lebih punya pengalaman dalam melakukan budidaya cabai. Jadi pada awal budidaya cabai sahabat tani, bagi saya pada awal budidaya itu kita perlu melakukan pengolahan lahan yang efektif, cara pengolahan lahan yang betul dan bisa menghasilkan nanti tanaman yang subur dan berproduktif. Jadi yang pertama Sobat Tani, kita harus melakukan pengolahan lahan secara keseluruhan, artinya kita lakukan pengemburan dulu secara keseluruhan, baik dengan menggunakan alat-alat pertanian seperti kultivator atau alat berat seperti John Deere. Itu yang perlu sahabat tani kita lakukan terlebih dahulu. Nah, setelah tanah tersebut sudah gembur, nah kita lakukan penataan bedengan. Nah, dalam hal ini termasuk jalur perawatan, kemudian pembuatan bedengan. Nah, dalam pembuatan bedengan dan jalur perawatan kita harus menentukan ukuran yang tepat Sobat Tani. Karena kalau kita membuat bedengan yang tidak betul ukurannya, itu berpengaruh pada proses pertumbuhan tanaman kita, apalagi dalam masa perawatan tanaman cabai. Nah, untuk saat ini Sobat Tani saya melakukan pembuatan bedengan dengan parit bedengan atau jalur perawatan itu saya menggunakan mulsa 120. Nah, jadi lebar bedengannya itu 20. Kemudian untuk pemasangan pasak nanti Sobat Tani, kiri dan kanannya itu 1 meter 1 meter. Kemudian jalur perawatannya saya hanya menggunakan 80 cm Sobat Tani. Nah, kalau lebih dari itu ya tidak jadi masalah Sobat Tani, tergantung dari kondisi lahan kita. Kalau lahan kita luas ya bolehlah kita bisa buat yang lebih luas. Nah, tetapi tak kalah pentingnya Sobat Tani, jalur perawatan itu kita kasih berikan ukuran yang lebih luas jika tanaman kita menggunakan penanaman sistem 2 jalur. Nah, itu harus kita buat bedengan yang lebih luas Sobat Tani. Sedangkan untuk pembuatan bedengan dengan jalur penanaman cuma 1 jalur ya ukurannya 80 cm boleh juga Sobat Tani. Nah, seperti itu Sobat Tani yang saya lakukan dalam melakukan budidaya cabai lokal di daerah saya ini di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, kemudian kita melangkah ke langkah keduanya Sobat Tani, yaitu setelah bedengan kita ini sudah jadi, sudah gembur, kemudian kita melakukan penaburan kapur pertanian atau dengan lazimnya dolomit. Nah, tujuannya Sobat Tani kita melakukan penaburan tersebut yaitu
agar pH dalam bedengan yang kita sudah buat itu Sobat Tani tetap netral. Jangan sampai pH-nya di bawah minimum. Nah, itu berpengaruh nanti Sobat Tani, jadi tingkat keasamannya sangat tinggi. Nah, setelah kita melakukan penaburan pupuk kandang, Sobat Tani, penaburan kapur pertanian, nah kita lakukan penggemburan kembali. Nah, kita melakukan penggemburan kembali dengan menggunakan kultivator. Boleh juga dengan kita melakukan pencangkulan. Nah, kita gemburkan kembali. Setelah itu kita buat larikan di tengah, membuat larikan di tengah. Kemudian kita taburkan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Jangan sampai Sobat Tani kita menggunakan pupuk kandang yang belum matang. Itu nanti berisiko besar bagi tanaman kita Sobat Tani. Bisalah menimbulkan layu fusarium, layu bakteri, dan jamur yang bisa berakibat fatal bagi tanaman kita. Nah, setelah itu Sobat Tani, setelah kita hamburkan pupuk kandang di tengah-tengah bedengan, kita ikuti dengan penaburan pupuk kimia sekaligus Sobat Tani. Kita melakukan penaburan pupuk kimia, kemudian kita gemburkan lagi, kita gemburkan kembali agar nanti pupuk kandang yang kita taburkan itu bisa merata dalam bedengan. Nah, setelah semuanya sudah kita terapkan itu Sobat Tani, kemudian langkah ketiga kita melakukan sterilisasi lahan atau membasmi hama-hama patogen dalam lahan kita. Nah, jadi yang saya gunakan itu Sobat Tani, itu saya menggunakan larutan M4. Nah, saya gunakan larutan M4 1 botol. Kemudian saya tambahkan gula merah 3 kilo, dan saya tambahkan dengan Sobat Tani, fungisida. Nah, yang saya gunakan itu adalah Ampus, itu adalah fungisida hayati. Nah, itu sangat bagus untuk sterilisasi lahan dalam bedengan kita. Kalau trichodermanya Sobat Tani saya gunakan 3 sendok makan, kemudian M4-nya 1 botol, kemudian gula merah 3 kilo. Nah, itu saya kocorkan Sobat Tani dalam drum 100 liter. Nah, itu saya campurkan secara keseluruhan, kemudian saya lakukan penyiraman. Saya menggunakan gembor, dan bisa juga menggunakan dengan tangki 16 liter, tetapi bagian noselnya itu Sobat Tani kita buka supaya nanti noselnya itu tidak tersumbat. Nah, bisa juga kita menggunakan gembor yang bisa kita angkat secara manual, baru kita siram di keseluruhan bedengan. Itu lebih praktis juga. Nah, setelah kita melakukan sterilisasi lahan, nah artinya bedengan kita ini sudah situasinya sudah lembab. Selanjutnya kita melakukan penutupan bedengan. Penutupan bedengan atau perapian bedengan. Kita ratakan semua. Kemudian kita melakukan penutupan bedengan dengan mulsa ukuran 120. Karena bedengan saya ini berukuran 1 meter dan paritnya 80 cm. Nah, setelah itu Sobat Tani kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan pelubangan mulsa plastik sekaligus dengan pelubangan tempat pemupukan susulan nanti. Nah, setelah itu kita diamkan dulu Sobat Tani selama seminggu, karena bisa ada tahapan lain, yaitu kita membuat pelubangan tempat penanaman nanti. Nah, setelah semuanya sudah kita buat lubang tanam dengan cara ditugal, kemudian kita lakukan pengocoran sebelum penanaman, pengocoran lubang tanam sebelum tanam. Nah, ini yang paling penting Sobat Tani dalam pengocoran lubang tanam. Jadi yang saya gunakan itu Sobat Tani, yaitu yang pertama saya menggunakan pembina tanah yang dalam ini power soil, kemudian saya tambahkan dengan silika karbon. Nah, bagi Sobat Tani kalau tidak ada silika karbon, bisa sebagai penggantinya adalah
sekam bakar. Nah, itu sama pentingnya Sobat Tani, sekam bakar boleh juga. Kemudian yang ketiga saya tambahkan dengan trichoderma atau fungisida hayati. Nah, setelah itu Sobat Tani kita campurkan dengan takaran sebagai berikut. Yang pertama itu untuk power soilnya atau pembina tanahnya kita gunakan 4 sendok makan. Kemudian trichodermanya kita menggunakan 3 sendok makan. Kemudian silika karbonnya kita gunakan 3 sendok makan Sobat Tani. Nah, itu kita larutkan semua dalam ember, kemudian kita masukkan dalam alat pengocor. Nah, itu saya gunakan alat pengocor khusus Sobat Tani yang biasa digunakan petani setempat yang terbuat dari jerigen. Itu saya kocorkan tiap lubang tanam dengan takaran 100 hingga 150 mili per lubang tanam. Nah, itu sudah efektif Sobat Tani. Nah, jadi saya jelaskan kembali. Jadi bahan yang saya gunakan untuk pengocoran lubang tanam itu Sobat Tani yaitu pembina tanah atau power soil sebanyak 4 sendok makan, kemudian silika karbon 3 sendok makan bisa digantikan dengan sekam bakar. Kemudian saya menggunakan pupuk apa namanya ini Sobat Tani. Saya menggunakan trichoderma. Dalam hal ini adalah saya menggunakan agen hayati sebanyak 3 sendok makan. Nah, ini merek dagang yang saya gunakan adalah merek Ampus. Nah, bisa juga Sobat Tani kalau merek lain, tergantung dari Sobat Tani semuanya. Nah, bisa dengan merek lain, yang penting adalah trichoderma. Nah, kemudian langkah selanjutnya Sobat Tani, sebelum kita melakukan penanaman, kita biarkan lagi. Kita diamkan dulu selama 4-5 hari, baru kita lakukan penanaman. Nah, setelah kita melakukan penanaman, nah kita lakukan lagi aplikasi lain Sobat Tani, yaitu pada umur 5 hari, umur 10 hari, dan umur 15 hari, yaitu dengan pengocoran pertama. Nah, jadi yang kita lakukan Sobat Tani itu pengocoran pertama pada tanaman kita ini setelah 5 HST, 10 HST, dan 15 HST, yaitu yang kita gunakan adalah yang pertama adalah power soil, kemudian kita tambahkan dengan asam amino, dan kita tambahkan dengan NPK Sobat Tani, NPK Mutiara. Nah, itu yang kita gunakan untuk pengocoran. Nah, kalau saya Sobat Tani saya menggunakan lagi NPK Mutiara, tapi yang saya gunakan adalah unsur yang tinggi fosfatnya dan kaliumnya. Dalam hal ini adalah saya menggunakan pupuk mikro. Nah, itu yang saya gunakan Sobat Tani. Saya menggunakan pupuk mikro sebanyak itu 4 sendok makan. Kemudian power soilnya 3 sendok makan, dan asam aminonya, atau bisa juga kita menggunakan jenis merek lain. Nah, jadi takaran yang saya gunakan Sobat Tani adalah power soilnya. Power soil saya menggunakan 3 sendok makan, kemudian asam aminonya 1 tutup botol. Kemudian saya menggunakan unsur fosfat dan kalium. Jadi saya gunakan 4 sendok makan. Nah, itu kita larutkan dalam ember 10 liter, kemudian kita kocorkan dengan menggunakan alat pengocor. Itu kita lakukan Sobat Tani selama 3 kali, yaitu pada umur 5 hari, umur 10 hari, dan umur 15 hari setelah tanam. Nah, saya jelaskan kembali Sobat Tani. Unsur yang kita gunakan adalah power soil atau pembina tanah sebanyak 4 sendok makan. Kemudian kita menggunakan asam amino sebanyak 1 tutup botol. Kemudian kita tambahkan dengan pupuk mikro, yaitu yang kaya fosfat dan kalium sebanyak 4 sendok makan. Nah, itu kita kocorkan sebanyak 100 hingga 150 mili per lubang tanam. Nah, itu langkah selanjutnya Sobat Tani. Kemudian untuk pemupukan pertama,
pemupukan pertama, itu kita sudah bisa melakukan aplikasi dengan pupuk kimia. Nah, yang saya gunakan adalah gunakan pupuk NPK 1616. Nah, itu kita gunakan 4 sendok makan Sobat Tani untuk pengocoran selanjutnya, yaitu pengocoran susulan. Nah, kemudian Sobat Tani, untuk penysprayannya, ini tahapan penysprayan hama dan penyakit tanaman. Nah, yang kita lakukan penysprayan yang kita tidak boleh lewatkan Sobat Tani adalah penggunaan bahan aktif abamectin. Itu saya gunakan bahan aktif abamectin. Nah, itu kita bisa juga campurkan dengan asam amino. Tetap kita lakukan penyemprotan Sobat Tani supaya mempercepat laju pertumbuhan. Nah, jadi kita menggunakan asam amino, kemudian fungisida bahan aktif abamectin, kemudian menggunakan insektisida untuk menjaga munculnya hama keriting dan atau tungau, ya kita menggunakan samit. Nah, bisa juga menggunakan gasus, dan kita rolling dengan demolis. Itu semua berbahan aktif abamectin. Nah, kemudian pemupukan berikutnya Sobat Tani itu tetap menggunakan pupuk mutiara hingga tanaman tersebut memasuki fase generatif. Nah, pada fase generatif Sobat Tani kita sudah menghentikan semua penggunaan macam asam amino, silika karbon, power soil. Nah, tinggal kita menggunakan pemupukan kimia dengan NPK mutiara 1616 ataupun juga dengan pupuk mutiara grower. Nah, itu boleh kita gunakan Sobat Tani, tetapi yang mengandung kalium dan fosfat yang tinggi untuk fase generatifnya. Nah, jadi dalam budidaya cabai lokal ini Sobat Tani, sebenarnya tidak gampang-gampang susah Sobat Tani. Yang penting kita telaten dalam melakukan perawatan atau membasmi hama dan penyakit dari tanaman kita sebelum muncul di lahan kita ini. Nah, termasuk juga di dalamnya kebersihan lahan, kemudian cara perawatan yang teratur, supaya bisa menghasilkan produksi yang tinggi. Karena kalau kita mau mencapai produksi yang maksimal Sobat Tani, kita harus melakukan perawatan yang bagus, kemudian pemupukan, pengolahan lahan, kemudian aplikasi obat-obatan termasuk jamur, insektisida dan ataupun bakterisida dalam lahan kita dengan dosis yang tepat, penggunaan yang tepat. Nah, itu yang perlu kita terapkan Sobat Tani. Nah, untuk selanjutnya Sobat Tani, itu kan tinggal kita menunggu hasil dalam fase generatif ini, tinggal perawatan buah. Nah, dalam melakukan perawatan buah Sobat Tani, yang kita harus hindari adalah bahaya penyakit patek atau penyakit busuk ranting, kemudian penyakit busuk buah, lalat buah. Itu yang kita hindari Sobat Tani, keriting daun dan tungau. Nah, itu yang paling kita jaga Sobat Tani dalam lahan kita. Nah, kalau masalah antraknosa Sobat Tani, saya biasa menggunakan itu adalah kuproksat, itu tembaga hidroksida. Nah, itu cuma satu unsur saja Sobat Tani saya gunakan untuk membasmi patek sebelum muncul dalam lahan saya. Saya menggunakan kuproksat dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan Kopside 77. Nah, itu boleh juga Sobat Tani. Nah, itu dua bahan yang sangat mampan atau sangat efektif dalam membasmi penyakit patek, khususnya dalam musim-musim penghujan sekarang ini, karena hampir merata sudah Sobat Tani di daerah kita ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Nah, itu yang kita harus jaga, munculnya penyakit patek dan penyakit jamur dalam lahan kita. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita lihat tanaman teman saya ini yang sudah dalam masa pemetikan atau masa panen, bagaimana kondisi buahnya dan mutu dan produksi buah yang dihasilkan. Nah, tanpa lama-lama lagi Sobat Tani, kita lihat dulu, kita jalan-jalan untuk melihat kondisi tanaman ini. Simak terus video ini sampai selesai.
Nah, di depan saya ini kondisi tanaman dari teman saya ini, Bapak Herul ini, yang sudah melakukan panen perdana dari tanaman cabai rawit lokalnya ini. Nah, ini adalah varietas cabai rawit lokal rica jarum, sahabat tani. Nah, kita lihat sendiri kondisinya sangat maksimal sekali tumbuhannya. Nah, ini sudah dilakukan pemetikan sebanyak 4 kali, sobat tani. Ini masih buah-buah yang pertama. Nah, kalau kita lihat kondisi buahnya ini sangat maksimal sekali, sobat tani, sangat bagus. Nah, ini varietas yang sangat diminati konsumen, sobat tani, dalam pasaran. Nah, seperti ini buahnya sangat banyak ini, sobat tani, kita lihat. Nah, kita lihat, sobat tani, kondisi dari tanaman cabai rawit lokal rica jarum ini dalam masa pembuahan. Nah, ini sudah dalam masa pemetikan yang keempat kali, sobat tani. Nah, ini sudah buahnya sangat banyak sudah ini. Nah, seperti ini. Nah, buahnya, sobat tani, sangat banyak, sangat maksimal sekali. Nah, ini adalah varietas cabai rawit lokal rica jarum atau biasa disebut dengan Malita FM. Nah, ini yang sudah banyak di pasaran, sobat tani. Nah, bagi sobat tani semuanya yang membutuhkan bibit ini, sobat tani, sudah ada sahabat kita yang lain yang melakukan distribusi atau penjualan bibit ini, sobat tani. Nah, ini bisa kita lihat sendiri di Lazada atau di Shopee. Itu sudah ada penjualan bibit ini, sobat tani, dengan merek cabai rawit lokal rica jarum super atau Malita FM. Itu sudah dipatenkan dan sudah dilakukan penjualan, sobat tani. Nah, seperti ini pembuahannya. Nah, ini kemarin ini, sobat tani, sudah dilakukan pemetikan kemarin. Dan ini sudah tidak ada, sudah yang merah ini, yang bagian ini sudah dilakukan pemetikan, tapi belum habis semua, sobat tani. Ini masih ada 2 bedengan yang panjang ini, sekitar 50 meter ini, sobat tani, panjang bedengannya. Nah, beginilah kondisi pembuahan dari cabai rawit lokal rica jarum ini. Nah, dalam satu kali pemetikan ini, sobat tani, bisa mendapatkan sampai 25 kilo, sobat tani, secara keseluruhan. Karena ini satu pohon saja ini, sobat tani, bisa mendapatkan 8 ons, sobat tani, satu pohon. Bahkan ada yang bisa mencapai 1 kilo per pohonnya satu kali produksi. Nah, seperti ini, sobat tani, bagus. Proses pembuahannya banyak sekali, sobat tani. Nah, kalau kita lihat, sobat tani, belum ada gejala-gejala penyakit atau hama yang muncul dalam bedengan ini atau tanaman ini. Ini masih aman saja, sobat tani. Nah, ini tumbuhannya atau bakal-bakal buahnya masih banyak yang muncul. Ini rata-rata, sobat tani, sampai di ujung-ujung ranting semua, sobat tani, semua ini penuh semua dengan bakal-bakal buah, dan bahkan masih ada mengeluarkan pembungaan. Nah, ini ada satu yang tuh roboh ini, sobat tani, pengaruh angin kuat yang baru-baru terjadi, sobat tani, karena ada hujan lebat di daerah kami ini. Nah, yang agak pendek ini, sobat tani, adalah
penanaman susulan. Jadi dia kondisinya masih tidak terlalu tinggi, tetapi sudah berbuah, sudah lumayan buahnya. Nah, baik Sobat Tani, kita lihat di bedengan yang lain bagaimana kondisi pertumbuhannya. Nah, hampir keseluruhan Sobat Tani sudah dalam masa pemasakan buah. Nah, ini yang menjadi kendala Sobat Tani di tempat kami ini, hama burung pipit. Nah, ini yang sering memakan buah cabai seperti ini. Nah, dia makan sampai pertengahan atau sebagian dari buah cabai ini. Jadi kalau kita tidak melakukan pemanenan, kalau sudah merah begini Sobat Tani, nah ini bisa sampai terpotong-potong semua Sobat Tani. Nah, itu yang menjadi hambatan di tempat kami ini, hama burung pipit. Nah, ini agak tinggi tanamannya nih Sobat Tani. Nah, kalau kita lihat dari segi mutu dan kualitas buah Sobat Tani, nah ini buahnya sangat bagus Sobat Tani, bisa bertahan dalam pemasaran. Nah, karena kalau di tempat kami ini Sobat Tani kebanyakan dilakukan pengeceran buah. Nah, nanti itu Sobat Tani mereka ambil dari pengepul dan diecer lagi. Nah, mengenai harga Sobat Tani di tempat kami ini masih stabil, yaitu harga 60.000 per kilo. Nah, itu harga dari pengepul. Nanti akan diecerkan lagi dengan harga yang maksimal lagi Sobat Tani, jadi bisa mencapai 80-an nanti kalau harga eceran. Jadi pada prinsipnya Sobat Tani dalam pemasaran ini, kita harus mencari dulu pelanggan tetap. Nah, apalagi kalau kita sudah melakukan penanaman yang banyak, nah pada saat panen yang melimpah, kita tidak repot lagi Sobat Tani dalam memasarkan hasil panen kita. Tinggal kita mengantarkan ke pengepul, nah langsung kita membawa hasil yang kita harapkan. Jadi tidak perlu lagi capek-capek untuk mencari pembeli, tetapi sudah ada langganan yang siap untuk mendrop kita punya hasil produksi dari kebun kita. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Semoga sukses dan salam tani Nusantara.